Guys, gue ngerti banget sama perasaan kalian. Perasaan yang paling gak enak sedunia yaitu momen ketika habis relapse PMO. Buat kalian pejuang berhenti PMO yang padahal udah komitmen mau stop selamanya dari habit tidak berguna ini. Padahal udah paham banget, udah 100% yakin kalau PMO itu seharusnya gak ada di kamus hidup seorang cowok. Cuma membawa kesialan, membawa nestapa doang. Padahal lu udah paham sama semua dampak negatifnya. Bukan cuma karena dengar dari cowok lain, tapi lu ngerasanya sendiri. Gak ada perasaan yang paling gak enak dibanding relapse PMO ditambah lu udah ngerti gimana dampak buruknya. Mungkin bagi cowok yang belum teredukasi tentang bahaya PMO, masih belum ngerti sama sekali tentang konsekuensinya itu gimana, gak cuma dari segi biologis yaitu sperma, life force, zat terpenting di tubuh cowok yang terbuang sia-sia, tapi juga dari segi konsekuensi spiritualnya gimana. Mungkin bagi mereka yang selama ini masih nganggep PMO itu wajar, normal, rasa penyesalan gak sebesar kalian penonton channel ini yang udah paham banget gimana dampak PMO itu yang begitu buruk. Tapi yang gue yakin rasa penyesalan itu pasti ada. Rasa penyesalan itu pasti muncul dengan sendirinya. Kayak insting yang muncul dengan sendirinya gitu. Kesadaran. Kita kecewa kalau kita habis ngelakuin sesuatu yang pure, yang murni buat hedon doang. Buat ngincer nikmat sesaat doang tapi nggak ada tujuannya. Tubuh sama jiwa lu dua-duanya kecewa. Kalau mereka bisa ngomong, mungkin mereka ngomong kayak gini. Lu ngapain bego buang-buang zat terpenting yang lu punya, sperma, tapi bukan buat bikin bayi. Sekarang gua akan menghukum lu dengan rasa penyesalan yang hebat karena lu bego sih, biar lu nggak ngulang lagi ke depannya. Rasa penyesalan itu adalah biar lu jera. Itu adalah sinyal dari tubuh lu, dari jiwa lu, biar lu nggak ngulang lagi ke depannya. Tapi ya namanya juga ada kecanduan, ya ke depannya pasti terulang lagi. Lingkaran setan kayak gini nggak bakal ada habisnya, kecuali lu mulai taking action. Lu mulai ngambil keputusan yang berat dan gak nyaman, supaya lu mampu memutus rantai siklus lingkaran setan ini dan lu pun mampu terbebas, bersih. Gue sama sekali nggak mau sugarcoating khusus di video kali ini. Biasanya kan gue, it's okay, nggak apa-apa, relapse, namanya juga sedang berprogres. Relapse itu adalah kemenangan yang tertunda. Nextnya harus kuat ya. No bro, let's say lu udah komitmen mau stop PMO dari 3 tahun lalu, tapi lu nggak making progress gitu. Lu masih stuck di relapse setiap hari atau relapse setiap 3-4 hari sekali, atau paling kuat nahan itu cuma bisa seminggu. What are you doing bro? You are not making any progress. 3 tahun terbuang sia-sia. 3 tahun lu stagnan. Lu ada di level yang sama gitu. Kalau di game ya, karakter lu masih stuck di dungeon level awal-awal yang monsternya itu slime. Sementara karakter lain udah di dungeon yang levelnya tinggi, yang musuhnya itu naga. Lu lemah, relapse itu lemah, oke? Dan lu harus ada di kondisi dimana lu itu benci banget, kesel banget, jijik banget sama kondisi relapse. Biar apa? Biar perasaan negatif ini jadi trauma sehingga lu nggak pengen ngerasainnya lagi ke depannya. Kalau lu terus ngegampangin, nggak apa-apa biarin relapse, namanya juga gua manusia, tidak luput dari dosa dan kesalahan, lu bakal selamanya berlindung di justifikasi ini. Sampai tua, lu bakal selamanya menjadi pecandu PMO dan berakhir menjadi bapak-bapak, om-om, cabul mesum yang tidak ada wibawanya sama sekali. Ini gue ngomongin secara mental nih. Persepsi yang terjadi di diri lu ketika relapse. Lu membuat gap, oke? Lu membuat jarak yang semakin jauh antara versi diri lu yang sekarang, yang lu anggap seperti sampah, loser, pecundang, karena lemah terus aja terpancing sama PMO, terus aja relapse, dengan versi diri lu di masa depan yang sigma, yang keren, yang udah gak butuh lagi PMO di hidupnya. Masalahnya lu itu hanya punya sekarang, kita itu hanya punya momen saat ini. Masa depan, versi diri lu yang lebih keren dan sigma dan gigachat di masa depan itu sebenarnya cuma ada di bayangan, cuma ada di pikiran doang. Lu pengen mencapai kondisi itu, lu pengen menjadikan itu sebagai realita. Yang real, realitanya sekarang, yang asli yaitu sekarang. Yang lagi lu rasain di momen saat ini, yaitu versi diri lu yang lemah, yang di nerf gara-gara PMO, yang jauh dari kata ideal. Jadi artinya semakin sering lu relapse, artinya semakin lu membuat jarak antara diri lu versi sekarang yang seperti sampah dengan diri lu versi ideal itu semakin jauh gitu. Satu-satunya cara biar jarak ini makin mengecil yaitu dengan lu untuk taking action sekarang juga. Now, sekarang, di momen saat ini. Maksud gue di momen nanti lu terpapar godaan PMO kelar nonton video ini, lu pasti nggak bakal terpancing tergoda buat PMO pas lagi nonton video ini kan. Jadi nanti jangan termakan sama ilusi, oh nggak apa-apa deh gue relapse sekarang aja soalnya gue udah nggak tahan nih. Mulai besok sampai 90 hari ke depan atau ratusan hari ke depan, pokoknya pasti gue bisa stop, hari ini terakhir. No bro, lu itu nggak punya besok. Apa yang lu bayangin tersebut itu nggak real. Yang lu punya itu cuma momen nanti, momen dimana lu ngambil keputusan apakah lu mau relapse atau enggak. Cuma 2 pilihannya.
ngelakuin PMO atau nggak ngelakuin PMO, tahan godaan atau meladeni godaan, relapse atau nggak relapse, menjadi kuat atau menjadi lemah. Dan yap, sayangnya kebanyakan cowok pilih opsi untuk menjadi lemah. Terus habis itu bingung, bete, komen di channel ini, "Bang, kok gue relapse ya? Kenapa ya?" Ya kan lu yang ngambil keputusannya bro. Lu pasti dalam kondisi sadar, lagi bisa mikir pas ngambil keputusan itu. Jadi intinya lu harus selalu ingat ini, mahkotamu semakin menjauh, King. Begitu lu mutusin ngelakuin PMO, begitu lu mutusin untuk takluk sama hawa nafsu sama hasrat tubuh, dan akhirnya relapse. Gak enak banget rasanya. Lu menjalani aktivitas harian kayak sekolah atau kuliah mungkin buat lu yang masih belajar, atau kerja di kantor buat yang udah kerja. Itu pas ngelakuinnya, lu kayak ada semacam perasaan mengganjal, perasaan gua gak maksimal gitu pas ngelakuinnya. Gua seharusnya bisa lebih full energi, seandainya semalam atau tadi pagi, God forbid, gua nggak PMO. Gua harusnya bisa lebih menikmati hari, bisa lebih push otak gue secara maksimal, lebih kreatif di apapun tugas yang lagi gue kerjain sekarang. Seandainya gue nggak lemes sekarang gara-gara ngelakuin PMO. Inilah harga yang harus dibayarkan oleh setiap cowok apabila mereka ngelakuin PMO. Enak beberapa menit doang, lemesnya bisa berhari-hari kemudian. Jadi sekali lagi lo harus benci banget sama kondisi relapse PMO mulai dari sekarang. Kalau lo emang udah muak banget pengen segera making progress, nah supaya wawasannya lo dapet, karena penting bagi lo untuk paham A sampai Z tentang kenapa sih kita cowok itu PMO, biar tercipta rasa jijik yang kuat di dalam diri lo, dan dari rasa jijik ini bakal gampang buat lo untuk menahan, lo kayak punya semacam kekebalan gitu, antibody. Gue sangat rekomen baca ebook gue, Panduan Lengkap Berhenti PMO Permanen. Kontennya udah gue update, edisi terbaru 2025, ini lebih lengkap dari yang versi 2024. Pokoknya semua hal yang gue tahu yang membantu gue sekarang berhasil stop PMO, itu gue bahas semuanya lengkap banget di sini. Dari mulai teori, teknik, semuanya gue bahas, lo tinggal baca sampai habis. Gue jamin abis itu otak lo bakal reset dan lo bakal ngeliat PMO itu dalam sudut pandang yang baru, dan ini bakal ngebantu lo. Kenapa gue promosiin ebook ini? Ya karena ini ebook emang bagus banget. Udah terbukti works, ampuh ngebantu banyak cowok untuk stop PMO. Link ada di deskripsi. Alright, thank you so much udah nonton video ini. Seperti biasa, like, share, komen, subscribe, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Peace to you all guys.